14 kita kontrol kandungan, karena kan harus CTG dulu, kan rutin tuh ya, CTG 2 hari sekali kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih semuanya. Alhamdulillah teman-teman media dan dari keluarga juga ada yang hadir ya. Alhamdulillah kami sampaikan kita mau mengumumkan bahwa telah lahir putra kedua kami, alhamdulillah, dan diberi nama Omar Razi Bawazir kemarin hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 6.30 pagi dengan berat 3,380 dan panjang 50 cm dengan proses persalinan normal, alhamdulillah. Mungkin nanti lebih detail proses bersalinnya Feby yang bakal jelasin, dan mungkin nanti mau tanya-tanya boleh silahkan. Terima kasih ya teman-teman media, kakak-kakak semuanya udah hadir di sini. Ya alhamdulillah kemarin Feby udah melewati masa persalinan. Kemarin sempat coba VBAC juga sama salah satu dokter kita ya, Dokter Musa Sudiantoro. Dia meng-guide kita lah untuk ikhtiar sama-sama melakukan VBAC ini. Jadi persalinan normal after sesar. Dan alhamdulillah Omar Razi Bawazir kemarin lahir dengan kondisi selamat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah abunya juga sehat, tidak ada masalah apapun juga. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang mendoakan ya. Ada banyak juga beberapa teman-teman sahabat kerabat kita yang belum kita sempat balas juga. Pokoknya terima kasih banyak. Mungkin ada perbedaan nggak sih ini Kak pada saat melahirkan anak pertama dengan anak kedua ini? Iya, perbedaan sih pasti ada ya. Yang pertama itu nggak ada pengalaman apapun. Terus abis itu qadarullah waktu itu tuh memang pengennya normal, cuman ada beberapa kendala gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk sesar gitu karena udah sempat induksi dan lain-lain, nggak bisa juga. Akhirnya ya untuk menyelamatkan bayi dan ibunya juga kita harus melakukan tindakan sesar itu. Nah yang di hamil kedua ini sebenarnya karena ini normal ya, jadi ya prosesnya pasti beda. Terus abis itu ini kayak kelahiran anak pertama lagi gitu, karena kan pengalamannya pasti beda lah antara sesar dan normal. Walaupun yang pertama juga aku induksi gitu, yang ini kayaknya lebih roller coaster aja gitu, kayak tiba-tiba kontraksi di tengah jalan, terus jadi kita harus menuju rumah sakit, ngerasain kontraksi itu di jalan. Terus habis itu juga ya pasti ada rasa takut juga dalam diri, bisa nggak ya aku melewati persalinan VBAC ini, karena kan riwayatnya juga sebelumnya kan sesar. Tapi alhamdulillah ya dengan izin Allah, Allah mengizinkan aku untuk lahir secara VBAC ini. Dari awal emang niat normal atau? Dari awal sih, dari lahir yang pertama juga pengennya normal ya, semuanya kayak pengennya juga normal. Cuman kan pasti kalau sesar itu kan ada beberapa case lah atau pertimbangan dokter gitu melakukan hal tersebut. Jadi ya mau nggak mau yang pertama sesar, yang kedua mau coba lagi deh bisa nggak ya dengan kurun waktu 2 tahun. Kan pasti ada perbedaan pendapat ya dari berbagai macam dokter gitu. Nah alhamdulillahnya kita memang dibimbingnya sama dokter yang memang memberikan kita afirmasi positif untuk 2 tahun itu jeda yang bisa kok untuk kamu melakukan VBAC gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita yang dulunya sesar terus harus sesar lagi gitu. Jadi sebenarnya bisa kok selama memang waktunya tepat, terus habis itu kondisi bayinya sehat, ibunya sehat, dan juga memang harus ada konsultasi antara dokter dan pasien kan. Jadi kayak memungkinkan nggak, karena beda-beda orang gitu. Mungkin
ada ketebalan rahim yang gimana atau segala macam, kita nggak bisa bedain gitu, kita nggak bisa samain. Jadi ya memang harus atas pantauan dokter sih. Proses persalinannya berapa lama Kak? Sama mungkin sama arti nama anaknya? Berapa lama ya prosesnya ya? Kita tuh sebetulnya sorenya itu tanggal 14 kita kontrol kandungan, karena kan harus CTG dulu, kan rutin tuh ya, CTG 2 hari sekali kita CTG pas sore itu ya. Dan kebetulan karena kita rumahnya di Bogor, setelah selesai CTG pun dokter menyatakan boleh kok pulang aja, yang penting picu aja dulu kontraksinya, kata dokter gitu, banyakin jalan dan lain-lain lah. Terus pulang ke Bogor sore, dan jam 9 malam itu di Bogor Feby udah mulai ada kontraksi lagi, tapi masih kontraksi yang rutin dari seminggu sebelumnya tuh hampir sama kayak begitu, tiap malam ada kontraksi gitu. Tapi pada saat jam 11 setengah 12 tuh udah mulai nggak bisa tidur dan semakin kerasa lah kontraksinya intens gitu. Jadi akhirnya kita mutusin, ayo deh kita berangkat aja lagi ke Jakarta. Akhirnya jam setengah 12 malam kita berangkat ke Jakarta, dan di Jakarta itu pas nyampe langsung dicek, ternyata alhamdulillah udah pembukaan 5 gitu. Dan dari pas nyampe Jakarta setengah 1 ya? Iya, setengah 1, dan alhamdulillah 6.30 lahir prosesnya gitu. Alhamdulillah cepat sih ya. Dan kenapa diberi namanya Omar? Kebetulan saya pribadi pengen dari dulu kalau punya anak laki itu namanya tidak jauh dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan gitu. Jadi iya gitu. Jadi biar agak sedikit kekinian, akhirnya dikasih namanya Omar bukan Umar. Tapi tujuannya adalah ke sana gitu. Gitu sih. Bijaksana, dan dia bisa ngambil keputusan yang benar dalam kondisi yang salah gitu. Itu sih maksudnya, kita berharapnya itu. Ini belum dilihatin nih apa alasannya, lalu mirip siapa sih Kak Feby Kak Razi? Mirip kita berdua dong. Ya tadi arti Omar itu ya, Omar itu kita berharap bisa jadi syafaat ya untuk keluarganya kelak. Terus abis itu juga dia jadi pribadi yang bijaksana, pemimpin, ditunggu kehadirannya dan bisa membimbing lah ibaratnya keluarganya nanti. Dan kenapa belum ditunjukin mukanya? Karena masih kecil banget ya, kan kasihan ya. Iya, kalau kita sih kan beda-beda ya. Orang ada yang mau langsung publish, mungkin ada yang mau ditahan dulu, atau mungkin karena kain atau apa segala macam. Jadi kita menjaga itu sih, menjaga untuk anak ini kayaknya ntar aja deh dulu baru dipublishnya gitu. Itu sih. Nanti juga pasti dipublish. Kalau mirip ini kok agak stabil miripnya. Jadi enggak cuman Kak Razi doang, nggak cuman aku doang. Jadi kita bagi-bagi ya, hidungnya mirip siapa, matanya mirip siapa, mukanya mirip siapa. Jadi adil kali ini. Saya sudah punya 2 anak, kamu masih kepengen punya anak perempuan gak sih kalian berdua? Kalau aku pengen sih kepengen ya kan? Cuman ntar ya. Udah ditanyain napas dulu. Jadi kalau misalnya aku tuh sama Kak Razi prinsipnya kita nggak pernah menunda atau kita nggak pernah membatasi ya sebenarnya. Jadi kalau emang dikasih ya alhamdulillah gitu. Cuman alangkah lebih baiknya kalau memang ada jeda juga karena kan. kebaikan untuk anak dan ibunya juga ya, karena si anak juga kan butuh ASI eksklusif, terus ibu juga butuh istirahat gitu. Dan namanya beres sesar pun kemarin karena Feby masih berharap untuk normal, jadi ada waktu tuh setelah sesar sampai normal tuh minimal 2 tahun gitu. Jadi kita pun melihat ke situ gitu. Jadi kita sih berharap maksudnya anaknya itu cukup ASI lah gitu. Tapi mungkin support suami ketika persalinan seperti apa? Oh luar biasa Bapak ya, dicakap-cakap ya. Ya alhamdulillah sih punya suami yang support banget dari awal, dari pertama ya, hamil pertama juga dia support banget. Bahkan yang kedua ini alhamdulillah kan kita dapat dokter yang benar-benar komunikatif banget ya. Jadi setiap kita konsultasi bukan yang kayak 10 menit atau 15 menit gitu, konsultasinya bisa setengah jam. Di situ tuh dokter ngejelasin banget detail, kamu tuh gini, itu tuh prosesnya ini. Jadi kita tahu dan paham gitu.
Dan alhamdulillah bapak ini udah cocok jadi asisten dokter gitu. Jadi setiap konsultasi di terakhir dia selalu menyerap gitu. Jadi setiap aku lagi kayak bingung di rumah, ini kenapa ya, kok rasanya kayak gini, kontraksi tuh kayak gini atau apa, dia tuh bilang coba kamu ini perut kamu ini pusarnya keras apa enggak atau segala macam. Jadi dia berusaha untuk oh iya ini memahami dan menenangkan aku juga. Jadi ya alhamdulillah sih, kayak kemarin juga pas di ruang bersalin karena gelombang cinta ya bilangnya ya, kontraksi itu dahsyat banget. Jadi memang harus ada yang dipegang keras gitu. Akhirnya tangannya ya jadi korban, tangan dan ininya ya bahunya jadi korban. Tapi alhamdulillah sabar kok. Sempet takut nggak sih, kan yang pertama itu sesar, nah yang kedua normal gitu, sempet takut nggak sih saat akan lahiran normal lagi gitu? Iya sih, sebelum konsultasi kita sempat bingung dan agak pesimis sih. Jadi kayak bisa nggak ya dari sesar ke normal dengan proses VBAC ini. Tapi ya kan balik lagi kita ikhtiar ya. Jadi Kak Rezi juga selalu bilang sama aku, kita ikhtiar nih VBAC. Tapi kalaupun di tengah jalan ataupun ending nih persalinan kamu itu akhirnya nggak bisa normal, ya nggak apa-apa juga. Toh juga sebenarnya yang namanya ibu mau proses normal pun sesar ya tetap jadi ibu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Semua pasti punya perjuangan dan cerita masing-masing yang memang harus diapresiasi. Jadi karena udah ditanamkan itu, jadi aku mikir kayak ya udahlah, yang penting udah ikhtiar. Kalau memang rezekinya aku bisa VBAC ya aku bisa VBAC, tapi kalau nggak pun ya nggak apa-apa, yang penting aku dan anak juga dalam kondisi yang baik gitu. Mungkin persiapan di rumah sendiri nanti seperti apa nih, dan hubungan sama kakaknya gimana? Oh Alhamdulillah kan kebetulan Ali juga udah datang ya dari kemarin gitu. Jadi kita juga sudah mulai mengenalkan kakaknya ke Omar gitu ya. Dan kita sebetulnya pertama-tama agak takut karena Ali juga memang masih 2 tahun, dia masih belum bisa sepenuhnya mengerti, masih sepenuhnya explore gitu. Jadi tapi melihat respon dari dia langsung tahu, karena memang waktu Feby lagi hamil pun kita udah ngasih tahu ini ada Omar, ini ada adiknya Ali, kita udah kenal-kenalin kayak gitu. Dan ketika pas lahir pun Ali langsung kita tahu, Ali ini Omar, dia langsung senyum gitu. Omar, dia udah bilang gitu, sayang, dia udah bisa gitu sih maksudnya. Walaupun kita agak takut karena kan dia nggak tahu mana kenceng mana pelan kan gitu. Jadi alhamdulillah kita dari waktu pas dalam kandungan sayang ya, dicium Omarnya, dicium perutnya Feby gitu. Jadi memang kita udah ngebentuk itu gitu.